Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bayu ya, asal Jawa Timur, tepatnya di Kota Pare, Kampung Inggris ya. Di sini merupakan channel YouTube saya yang perdana. Yang pertama, intinya saya di sini akan memberikan suatu edukasi atau ilmu yang berkaitan dengan bisnis di dunia peternakan unggas. Kita coba dhisik ben penak. Eh, Bicara mengenai bisnis di musim pandemi seperti ini memang susah. Jadi ini tidak dirasakan satu dua orang, ini semua dirasakan. Dampaknya ini sangat besar sekali di dunia peternakan, dunia perdagangan, dunia industri, semuanya merasakan. Jadi saya di sini akan berbagi gimana ya, berbagi solusi atau berbagi saran cerita mengenai bisnis di dunia unggas. Jadi begini, nggak mungkin sebagian orang berpikir wah, di dunia ternak unggas atau misalnya ayam ini membutuhkan dana yang besar atau lahan yang luas. Ya itu enggak seperti itu, enggak seperti yang kalian pikir ya. Jadi menurut saya berbisnis di dunia ayam itu ya menyenangkan sih, dan nilai profitnya juga lumayan. Artinya nilai keuntungan ya lumayan, tergantung kita sih. Kita bisa nyiasati pakan atau obat misalnya, atau antibiotik atau gimana, penggunaan antibiotik, vitamin atau pakan yang tidak terlalu berlebihan mungkin ya. Oke, tidak usah berlama-lama, tidak usah bertele-tele ya. Nah, ini pertama kita harus belajar dulu di unggas itu seperti apa, ayam itu sifatnya seperti apa, dan untuk siklus bertelurnya itu seperti apa. Ya tergantung sih, kalau mau ternak ayam petelur monggo, kayak kalau mau ternak ayam pedaging ya monggo ya. Jadi tergantung kita. Tapi pertama-tama sih kita cari pasarnya dulu. Kalau memang di sekitar daerah, tidak usah mulu-mulu, gak usah pikirannya, gak usah terlalu gerambiang, gak usah terlalu minta yang tinggi-tinggi. Kalau kita memang niatnya memang usaha di dunia ayam petelur, ya wes, kita cari pasarnya di sekitar rumah misalnya. Ada toko yang mau dititipi ya monggo. Yang penting tuh proses pasarnya, kita memasarkan barangnya itu, marketingnya ya. Jadi kalau kita sudah megang pasarnya, insya Allah gampang. Nah, tinggal kita mengelola ternaknya agar bisa bertelur dengan maksimal. Nah, itu kalau ayam petelur. Nah, kalau ayam pedaging ya tetap pasarnya dulu. Kalau memang pasarnya kamu sudah dapat, ya wes gampang, tinggal eksekusi aja. Nah, pertama-tama saya mungkin bahas di ayam petelur dulu ya. Ayam petelur ini jenisnya banyak. Ayam Jawa, ayam kampung, ayam layar, ayam horen yang biasa telurnya kita beli di pasar, ayam elba, ayam Arab, ayam telurnya putih seperti ayam Jawa, seperti ayam kampung, cuma fisiknya berbeda. Terus ayam apalagi ya, ayam banyak, ayam bangkok, ayam mus, banyak lah pokoknya. Tergantung kita maunya di ayam apa. Nah, mungkin pertama-tama kita ulas ayam layar ya, ayam layar atau ayam horen. Intinya semua basic ayam itu sama, ayam petelur itu sama. Jadi kalau nutrisi, vitamin dan lainnya tercukupi, kesehatan bagus, pasti bertelur dengan lancar. Ya nggak bisa sehari 2 kali 3 kali, nggak bisa. Ya sehari 1 kali, 1 ekor sehari 1 kali. Cuma mungkin ada yang sehari 2 kali itu, tapi beberapa itu bukan sehari 2 kali. Cuma begini, selang waktunya bertelur aja yang agak cepet. Jadi bukan
Jadi misal katakanlah pagi bertelur, jam 7 bertelur satu, nah nanti malam siklusnya dia bisa bertelur lagi. Nah, jadi paginya sama lihatnya 2. Padahal itu cuma jaraknya aja yang agak pendek, jarak telur satu yang atau yang kedua. Gitu ya. Sebelum kita ke kandang ya kita ngobrol-ngobrol dulu ya seputar ayam. Jadi orang baru pertama, orang perdana, orang awam biar nggak terlalu pusing nanti ya. Jadi pertama itu nyoba dulu 5 ekor atau 10 ekor lah ya kita bikin 10 ekor aja lah. Jadi banyak orang beranggapan itu begini, ayam petelur kalau tidak ada jantan atau jagonya tidak akan bertelur. Itu anggapan keliru. Begini, kenapa dinamakan ayam petelur? Ya karena dia itu siklusnya hanya bertelur dan makan bertelur, maka disebut ayam petelur. Kalau butuh jantan ya itu beda lagi, itu untuk ditetaskan. Jadi untuk menghasilkan telur fertil atau telur yang berembrio. Ya itu nanti aja kita bahas di belakang. Yang pertama, ayam petelur itu basicnya tidak membutuhkan ayam jago, ayam jantan, cuma betina saja. Jadi kalau pengen nyoba, beli 10 ekor yang usianya produktif siap bertelur. Nah, 10 ekor ayam layar atau ayam horen, terserah ayam apa, 10. Nanti kalau skalanya cuma 10 atau berapa, diumbar aja. Maksudnya dikasih sekat, nggak usah dipanggung, nggak apa-apa. Kalau memang dananya ngepres atau lahannya ngepres ya wes 10 ekor enggak 1 meter kali 2 meter atau itu cukup lah, dikira-kira aja, nanti dek bawahnya kasih sekam aja. Kalau nggak ada sekam, kasih pasir yang kering ya. Maksudnya pasir kering itu nanti kalau kotorannya itu bisa cepat meresap kering. Yang kedua, telurnya biar bersih ya. Otomatis telur yang baru keluar dari ayam ini kan agak sedikit basah, dan kalau terkena pasir akan cepat kotor. Jadi biar kasih sekam atau kasih istilahnya yang dari padi itu kayak rerumputan itulah di pojokan, nanti biar telurnya itu selalu bersih. Soalnya konsumen yang dilihat itu pertama yang dilihatnya dibeli itu pertama warna coklat, putih atau pudar atau gimana. Nah, warna. Yang kedua kebersihan. Nah, itu pasti yang dilihat orang pertama kali beli itu seperti itu. Jangan lupa harga. Nah, iki rego. Wong dadi patokan mesti rego. Rego murah lah kuwi lagi didelok barangnya. Itu 10 ekor. Nah, perlu diketahui ya. Kalau ayam layar normalnya 1 ekor itu usia produktif, usia 20 minggu ke atas itu 120 gram per ekor. Itu pakan normal ya. Artinya itu standar, maksudnya semakin tua kan semakin makannya banyak nanti, semakin umurnya bertambah. Jadi kalau kita ngitung konversi pakannya ya gampang aja, 10 ekor kali 120 gram ketemunya 1 kilo 1 kilo 2 on, itu 1 hari. Terserah mau ngasihnya 1 kali makan atau 1 kilo 2 on itu yang dijadikan 2 pagi sama sore, monggo silakan. Tapi untuk aturannya untuk biasanya itu 2 kali ya, pagi dan sore. Di sini dimaksudkan agar tidak pakannya diecer-ecer, diorat-arit, nggak berceceran, nggak kemana-mana. Maksudnya kalau jadi 2 kan enak, ayamnya juga nggak berlebihan nanti ya. Itu pakan segitu. Untuk air minum ya kalau untuk skala kecil dikira-kira lah, dikasih vitamin monggo ya, tetap vitamin perlu, cuma nggak usah terlalu over lah. Biasanya orang yang pertama kali beternak tuh tak kasih vitamin terus aja biar produksinya bagus, stabil.
Ya, pemikiran seperti itu sih harus dibuang jauh-jauh juga sih, karena notabene juga binatang unggas ayam itu seperti manusia juga. Jadi kalau dia kebutuhan vitaminnya sudah tercukupi, ya dia akan terbuang lewat lewat fases, lewat kotoran. Jadi nggak usah terlalu itulah kalau vitamin, ya dijaga aja kesehatannya yang penting. Jadi kalau udah cukup ya wes, nggak usah vitamin terus minggu dur, jangan, nanti kosnya membengkak ya teman kan. Soalnya kan ayam tipe layer ini kan makannya banyak ya, jadi kita harus pintar-pintar konversi pakan sama hasilnya ya, jangan sampai timbang antara pakannya banyak pendapatannya sedikit. Nah nanti juga kita kasihan nanti bisa gulung tikar ya. Ya sebetulnya ilmu yang kita dapat itu paling paling gampang nyantol itu pertama kita cari referensi dulu, YouTube misal, browsing Google. Yang kedua kita langsung terjun, kita langsung belajar sendiri, atau paling enggak masuk ke perusahaan peternakan. Jadi kita memang nanti sudah ada basic gitu. Tapi kalau kita pun nggak ada peternakan, kita langsung nyoba sendiri, yang malah bagus, ilmunya malah gampang keserap, kita malah gampang bisa ya. Jadi seperti itu. Yang pertama itu kalau mau saya terusin dulu yang tadi ya. Udah itu pakan, minum, vitamin nanti saya jelaskan di belakang ya. Ini secara garis besar aja ya. Nanti ayam layar itu bertelur mulai umur 17, 18, 19. Tapi yang paling sering ini di umur 19 mundur. Soalnya kan tiap perusahaan beda cara mengelola DOC-nya sampai dia pulet sampai siap bertelur itu beda. Ada bobotnya kurang, ada yang memang pertumbuhannya lambat, jadi beda-beda. Yang penting nanti kalau sudah usia produktif, sudah 19 minggu up, kasih makan, kasih minum yang teratur, vitamin jangan lupa, probiotik ya normalnya kita melihara ayam, nanti insya Allah telurnya lancar ya. Katakanlah 10 ekor, kalau setiap hari telur 9 ya lumayan, 9 katakanlah setengah kilo lah ya nanti ya. Oke, yang pertama gini, kita bahas dulu gini, banyak orang itu begini, bingung menentukan bisnis. Aku harus bisnis kaya, banyak referensi, tapi dia takut untuk memulai. Iki sing demet elek ngene iki kudu gua ada yang ini ya. Wis sampai kapanpun enggak akan berhasil. Tipe pertanyaan ini enggak akan berhasil yang ini. Dia banyak intinya dia nggak ada keberanian untuk memulai suatu bisnis, takut akan resiko. Padahal begini, kalau kita sadar semua itu pasti ada resikonya. Kita berjalannya resikonya kesandung, kita makan resikonya keselak. Yes, sebenarnya balik lagi ke kita personal ya. Kalau kita menyadari betul semua tentang itu pasti ada resikonya ya, saya kira nggak ada masalah. Contohnya saya dana pas-pasan, cuma bermodal ilmu sama lahan, lumayan ada lahan. Pokoknya saya kebatas sama modal, jadi nyoba sedikit. Ilmu sudah ada, modalnya yang nggak ada. Ya wis, kalau modal kan bisa cari-cari pinjaman atau gimana kan, nanti balik ke orangnya sendiri ya. Bisa nyari pinjaman atau gimana, dapat modal, eksekusi, nggak usah banyak pikiran. Makanya itu coba sedikit dulu. Kalau memang nggak berhasil, rugi kan kita nggak terlalu, maksudnya wow sampai jutaan kan ya, enggak ya. Misal pertama kita modalnya katakanlah 300.000 atau 200.000 lah, 200.000. Misal pertama modal 200.000 kita gagal, nah kan 200.000 kan ya nggak terlalu banyak lah, maksudnya 200.000. Jadi kita kan oke lah, nanti setelah itu tergantung kita.
dari yang pertama kegagalan ini, kita mau lanjut atau menyerah. Nah, itu kalau kita, wah, saya coba lagi lah. Maksudnya, oke, yang pertama gagal, evaluasi gagalnya di mana. Oh, gini, mungkin akunya yang trader kurang memahami apa kandungan misalnya vitamin atau gimana. Wes, coba yang kedua 10 ekor lagi, terus sampai umur berapa kok kematian meningkat, kematian banyak. Nah, otomatis kan rugi. Wah, ini terus bisa dibilang yang kedua gagal. Nah, yang ketiga ini terserah, masih mau lanjut atau menyerah. Kalau jiwa Anda jiwa petarung, jiwa pembisnis, ya pasti akan lanjut. Jika sekiranya itu nanti hasilnya menguntungkan, kita pikir kok itu nanti benefitnya bagus, profitnya bagus, ya maksudnya ini memang dunia menguntungkan yang patut untuk dicoba, ya monggo silakan. Nah, yang ketiga kalinya mungkin Anda berani dengan jumlah yang besar lah, itu ya monggo. Nah, kalau Anda menyerah ya jangan sampai lah. Maksudnya kan gini, intinya suatu proses berwirausaha atau berbisnis itu nggak semudah yang kita bayangkan. Artinya begini, kita harus pintar-pintar mengelola kita harus pintar-pintar berjalan atau step by stepnya kita harus paham. Maksudnya jangan sampai kita belum punya basic, kita belum punya skill, kita belum punya keahlian, belum punya apapun, kita langsung jalan jiwa besar, dan nanti pasti resiko ruginya itu banyak sekali. Resiko kita gulung tikar, resiko apapun itu banyak sekali. Jadi beda kalau kita memang pemikiran jiwa bisnis, langsung oke, kita tentukan dulu bisnisnya. Oh, memang kalau di dunia ayam memang kelihatannya kan simple, tidak butuh biaya banyak, dan semua orang butuh telur. Jadi kayaknya ini usaha yang menjanjikan sih kayaknya ke depannya. Tapi kalau nggak mungkin peternakan ayam sampai beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, sampai beratusan ribu, masih aman-aman aja lah. Itu pemikiran saya. Jadi memang bisnis ini mungkin memang bisnis yang sangat menguntungkan bagi orang yang pintar atau ahli di bidangnya. Nah, itu menurut saya. Dan akhirnya coba, kita harus pintar step by stepnya. Coba dulu sedikit. Kalau kita bisa merasakan, oh hasilnya ternyata lumayan, tambah lagi sedikit. Bisa hasilnya ada lagi, tambah lagi sedikit, sampai sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, jadi pertama-tama sih kalau menurut saya pribadi, jangan takut untuk mulai usaha, jangan takut untuk mencoba. Yang penting kita referensi cukup, yang penting kita sebelum melangkah kita pemikiran matang-matang dulu, ya. Terus yang kedua, minta doa restu orang tua, istri, ya semua orang-orang terdekat kita lah yang bisa support kita, terutama si orang tua sama istri. Jadi apapun itu, usaha itu kalau kita kerjakan dengan ridhonya orang tua atau istri kan kita jadi enak. Sebenarnya balik ke pribadi sendiri, untuk apa kita berusaha, bekerja, atau sebenarnya juga untuk keluarga, ya. Jadi dari kita pamit dari keluarga, dan nanti hasilnya juga untuk keluarga, ya. Jadi pedoman seperti itu yang harus kita pakem, seperti itu yang harus kita pegang. Oke, mungkin sampai sini dulu ya untuk perkenalan kita, ya, mengenai ayam layar yang tadi. Usaha yang menurut saya menjanjikan sih. Kalau usaha yang menjanjikan untuk orang yang ahli di bidangnya, ya. Jadi berarti bukan orang yang tidak ahli jangan usaha ini, bukan. Jadi orang yang maksudnya masih awam, masih belum punya keahlian, ya coba dulu stepnya sedikit-sedikit, ya. Maksudnya belajar. Semua hidup di dunia ini hakikatnya adalah belajar, ya. Belajar entah semua ini tetap belajar.
Jadi jangan berhenti kita merasa cukup atau jangan. Ya, tetap belajar, jangan lupa, jangan tetap sederhana, jangan sombong, jangan meremehkan orang lain, jangan menghina orang lain, ya tetap kita stay humble ya. Apapun yang kita dapat, apa yang kita tanam, kita akan menuainya. Oke, untuk hari ini saya akhiri sampai di sini. Mungkin channel untuk selanjutnya bisa kita review lagi ya ke depannya, maksudnya nanti dengan topik apalagi tentang ayam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi, boy.